36. Kali ini Divanka pulang lebih awal, ia segera memasak makan malam untuknya dan Dolwin nanti. Divanka tahu ia memang sedang memberi pelajaran pada suaminya tersebut, namun sebagai seorang istri ia juga tidak boleh melepas tanggung jawabnya begitu saja. Divanka juga tahu jika Dolwin sudah mulai kesulitan melakukan berbagai hal tanpa dirinya. Dan karena itu pula Divanka sedikit memberi keringanan atas hukuman yang ia buat. Walaupun terkadang rasa sakit hatinya kembali muncul di saat ia tengah sendiri atau melamunkan sesuatu, bayang-bayang Dolwin yang membentaknya membuat Divanka harus menahan rasa ingin memeluk, mencium, dan menyentuh sang suami. Sebagai wanita dewasa Divanka juga harus mempunyai pemikiran yang dewasa pula. Ia tidak mau terlalu mengabaikan Dolwin apalagi jika Dolwin merasa bebas dan lebih memilih wanita lain daripada dirinya. Namun, jika Divanka bisa membuat lelaki itu berpaling kepadanya, kenapa tidak? Meskin pada akhirnya Divanka tidak akan memaksa jika suatu saat Dolwin lebih memilih untuk melepaskan dirinya. Divanka kembali masuk ke dalam kamar ketika acara masak-memasak tadi selesai. Ia pun membersihkan diri di kamar mandi sebelum Dolwin pulang ke rumah. Pukul 7 malam suara mesin mobil Dolwin terdengar masuk ke halaman rumah. Lelaki berusia 30 tahun tersebut baru saja tiba dari kantor. Hari ini ia ketiduran sangat lama hingga beberapa laporan yang belum dikerjakan harus ia selesaikan hingga larut malam. Ketika Dolwin hendak naik ke atas tangga ia mendengar suara berisik di dalam dapur. Ia pun berbalik dan berjalan ke arah ruang makan sekaligus dapur. Di sana ia melihat Divanka yang sedang meletakkan masakan di atas meja makan. Melihat itu hati Dolwin menghangat kala melihat Divanka yang sudah pulang ke rumah. Ia pun masuk ke ruangan tersebut. Divanka menoleh ke arah sumber suara. Indera penglihatannya langsung tertuju pada Dolwin yang berjalan mendekat. "Maaf, aku baru pulang," ucap Dolwin pada Divanka. Namun, Divanka hanya tersenyum simpul menanggapi ucapan Dolwin. "Tidak perlu minta maaf, Mas. Duduklah," ujar Divanka. Dolwin bergeming saat Divanka menyuruhnya duduk. Dolwin berpikir apa Divanka lupa sesuatu. Bukankah biasanya Divanka akan menciumnya saat ia pulang? Apa Divanka kembali lupa seperti kemarin? Bukankah wanita itu juga bilang hal tersebut adalah peraturan yang wajib dilakukan? Lantas kemana peraturan tersebut? Kenapa Divanka tidak melakukannya? Ia sangat ingin menanyakan hal ini pada Divanka, tapi ia terlalu malu untuk mengungkapkannya. "Mas." Suara Divanka membuat Dolwin terkejut dan tersadar dari lamunan. Ya, kenapa berdiri di sana? Duduklah." Dolwin lantas duduk di kursi makan. Mereka pun makan malam dengan tenang. Tapi hawa canggung di antara mereka begitu terasa bagi Dolwin. Dolwin berdeham untuk membuat suasana kembali normal walaupun itu tidak berpengaruh sama sekali. Aku ingin bicara sesuatu padamu," ujar Dolwin. "Bicara saja, Mas," kata Divanka tanpa menghentikan aktivitas makannya. Dolwin menghela nafas berat, ia sedikit gugup untuk berbicara pada Divanka. Sebenarnya aku hanya ingin mengatakan, bisakah kau tidak pergi bekerja sebelum aku berangkat ke kantor?" Seketika Divanka menghentikan suapannya. "Sejujurnya aku agak kesulitan jika kau tidak ada," ungkap Dolwin. "Bukankah aku sudah menyiapkan sarapan dan pakaian untukmu ke kantor, Mas?" tanya Divanka heran. "Iya, tapi aku akan bangun kesiangan jika tidak dibangunkan," jawab Dolwin beralasan. "Kalau begitu akan aku siapkan alarm malam ini." Sontak saja Dolwin dibuat tak percaya. Ia sama sekali tidak terpikirkan tentang itu. Dan sekarang ia tidak tahu harus beralasan apa lagi supaya Divanka menuruti kemauannya. "Tapi Divanka, itu tidak akan mempan bagiku. Tolong untuk kali ini saja turuti permintaanku." Dolwin memohon dengan wajah memelas. Ia berharap Divanka akan menyetujui keinginannya yang satu ini. Divanka tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak. Jika ia menyetujui permintaan Dolwin, lantas bagaimana dengan hukum yang ia rencanakan? "Divanka, kau mau kan?" Divanka tetap diam. Ia tak bisa berkata apa-apa. Mungkin saja Dolwin memang sangat membutuhkan kehadirannya. Dengan berat hati Divanka pun menganggukkan kepalanya. Dan itu membuat Dolwin berbinar dan berbunga-bunga. "Benarkah, tanya Dolwin memastikan. "Ya, akhirnya." Terima kasih. Dolwin pun melanjutkan makan malamnya dengan bersemangat. Bahkan ia menambah porsi makannya. Dolwin bagaikan rindu memakan masakan Divanka sambil ditemani oleh yang memasaknya langsung. Sedangkan Divanka hanya tersenyum dalam hati melihat tingkah laku Dolwin. Bersambung.
37. Kini Divanka dan juga Dolwin sudah berada di dalam kamar. Dolwin sedang membersihkan tubuhnya di dalam kamar mandi sedangkan Divanka tengah berbaring di ranjang setelah memakai krim malam. Saat Divanka baru saja membaringkan tubuhnya, suara ponsel milik Divanka berbunyi dan dia pun mengambil benda tersebut. Ternyata ada pesan masuk dari WhatsApp-nya, tapi pesan tersebut dikirim dari nomor yang tidak dikenal. Nomor siapa ini? Gumam Divanka. Ia lalu membuka isi pesan itu. Temui aku besok pukul 2 siang di kafe nih. Divanka mengangkat satu alisnya tanda bingung, pesan ini tidak mencantumkan nama atau inisial sang pengirim. Ia pun membuka foto profil nomor tersebut. Ketika ia sudah membukanya, Divanka begitu terkejut melihat foto yang terpajang di sana. Nadelia. Divanka begitu bingung dengan semua ini, kenapa Nadelia ingin bertemu dengan dirinya? Dan dari mana Nadelia tahu nomor ponselnya? Apa Dolwin yang memberikan nomor ponsel Divanka? Divanka melilit agar tidak membalas pesan dari Nadelia, tapi ia sudah memutuskan untuk menemui wanita itu besok sesuai yang dia katakan di pesan tadi. Di saat Divanka tengah sibuk dengan pikirannya saat itu juga Dolwin keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk di pinggang. Air yang jatuh bertetesan membuat Divanka menelan ludah dengan susah payah, apalagi dengan rambut yang dikibaskan ke belakang semakin menambah pesona lelaki di sana. Ucapan Dolwin langsung membuat Divanka terkesiap. Dia menggeleng pelan kepalanya untuk mengusir rasa kagum pada suaminya sendiri. Divanka, apa kau tidak menyiapkan pakaian untukku? Oh iya, aku lupa. Divanka bangkit dari ranjang dan berjalan ke arah lemari untuk mengambil pakaian Dolwin. Ketika Divanka sedang memilih pakaian untuk suaminya, tiba-tiba sebuah lengan kekar melingkar di perut Divanka. Mas, lepas tita Divanka. Kenapa? Tanya Dolwin. Wajahnya begitu dengan Divanka. Harum rambut Divanka membuat indera penciuman Dolwin tak kuasa untuk tidak menghirupnya. Divanka berbalik dan melepas lengan Dolwin yang melingkar di perutnya. Ini pakaianmu, Mas. Setelah itu tidurlah karena malam semakin larut. Setelah memberikan pakaian tidur untuk Dolwin, Divanka lalu naik ke atas ranjang dan tidur sambil membelakangi sang suami. Dolwin hanya bisa menelan rasa kecewa. Padahal ia sangat ingin bercinta dengan sang istri, namun Divanka justru lebih memilih tidur. Sudah beberapa hari ini ia tak merasakan belayan Divanka, bahkan ia sering melakukan pemuasan dengan dirinya sendiri layaknya lelaki di luaran sana. Jujur Dolwin merasa jijik jika harus melakukan hal tersebut, tapi ia tak bisa menyiksa dirinya sendiri. Ia juga terlalu malu untuk meminta duluan. Biasanya Divanka selalu peka apa yang ia mau tanpa harus Dolwin katakan, dan malam ini Divanka kembali melupakan ciuman sebelum mereka tidur. Seusai memakai pakaian, Dolwin pun ikut merebahkan tubuhnya di samping sang istri. Kali ini Dolwin hanya bisa menatap punggung Divanka yang terbungkus oleh selimut tebal. Ia terus memandang Divanka dari belakang sampai lengannya refleks mengambil helaian rambut hitam itu. Dolwin memainkan rambut Divanka tanpa mengganggu tidur istrinya. Ia tak mau Divanka terbangun karena ulahnya ini. Hidung Dolwin pun kembali menghirup wanginya rambut tebal Divanka. Ia sangat rindu dengan harum seperti ini. Entah hingga pukul berapa Dolwin seperti ini, sampai akhirnya ia tertidur ke alam mimpi. Sesuai permintaan Dolwin, pagi hari Divanka tidak langsung bekerja. Ia mengurus suaminya terlebih dahulu. Dari mulai membangunkan Dolwin, memasangkan dasi, dan ikut sarapan bersama. Dolwin juga terlihat lebih bersemangat dibanding kemarin. Walaupun tidak ada percakapan di antara keduanya, tapi hal ini sukses membuat Dolwin nampak segar di pagi hari. Terima kasih sudah menuruti permintaanku, ucap Dolwin saat mereka sudah berada di teras rumah untuk mengantar Dolwin berangkat ke kantor. Tidak perlu berterima kasih, Mas. Itu sudah menjadi tugasku. Dolwin mengangguk sambil menampilkan senyum tipis. Kalau begitu aku berangkat dulu. Iya. Hati-hati. Dolwin berbalik dan hendak melangkah menuju mobilnya, namun sesuatu membuat Dolwin ingin berbalik dan berjalan ke arah Divanka. Langkah Dolwin terhenti, pria itu pun berbalik. Divanka. Divanka yang baru saja akan masuk ke dalam rumah seketika mengurungkan niatnya. Ada apa, Mas? Dolwin diam. Ia terlalu gugup untuk mengatakan keinginannya. Jantungnya pun berdegup kencang, tenggorokannya tercekat dan sulit mengeluarkan suara. Mas. Ada apa? Itu, aku, ujar Dolwin terbata-bata. Kenapa, Mas? Divanka pun bertanya lagi. Aku, tidak ada apa-apa.
Aku berangkat tanpa mengatakan apapun lagi. Dolwin lantas masuk ke dalam mobil dan berangkat bekerja. Ivanka menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan aneh Dolwin. Bersambung. 38. Hari semakin siang, matahari begitu terasa panas nan terik. Ivanka yang kini sedang berada di butik sudah siap untuk menemui wanita yang mengajaknya bertemu. Ia melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 1:30 siang. Sebentar lagi adalah pertemuannya dengan Nadelia. Ivanka sudah tidak sabar untuk mengetahui apa maksud Nadelia ingin bertemu dengannya. Ia pun keluar dari ruang kerja dan pamit kepada para pegawainya. Aku akan keluar dulu sebentar, tolong jaga butik. Baik Bu, balas salah satu pegawai Ivanka. Ivanka lalu masuk ke dalam mobil dan keluar dari pekarangan butik. Di tempat lain, tepatnya di salah satu kafe yang berada di ibu kota, tampak seorang wanita yang sedang menunggu kedatangan seseorang. Sebentar lagi dia pasti akan datang. Gumam wanita itu yang tak lain adalah Nadelia. Nadelia terus melihat-lihat ke arah jam tangan, dirinya tampak gugup untuk bertemu dengan Ivanka. Tapi sebisa mungkin ia harus bersifat biasa-biasa saja saat bertemu dengan Ivanka nanti. Sesekali Nadelia memandang ke arah luar memastikan jika seseorang yang ia cari muncul. Sekitar 10 menit Nadelia menunggu, tampaklah Ivanka yang masuk ke dalam kafe. Beberapa detik Nadelia merasa terpesona akan kecantikan wanita yang ia benci ini. Ivanka begitu cantik jika dilihat dari dekat, pakaian yang Ivanka pakai juga selalu modis dan yang pasti mahal tentunya. Perempuan itu kian mendekat dan duduk di hadapan Nadelia. Jujur jika dilihat berhadap-hadapan seperti ini, Ivanka tampak seperti boneka hidup rasanya. Langsung ke intinya saja, apa yang ingin kau katakan padaku? Aku tidak punya banyak waktu, ujar Ivanka setelah ia duduk di kursi. Nadelia langsung tersadar dari lamunannya. Ia merutuki dirinya yang malah mengagumi Ivanka tanpa sadar. Nadelia pun berdeham dan memasang wajah angkuh. Baiklah, aku juga tidak suka basa-basi. Ivanka melipat kedua tangannya di atas perut, menatap intens perempuan di depannya. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Ivanka. Mungkin kau bertanya-tanya siapa aku ini, kata Nadelia yang membuka pembicaraan di antara mereka berdua. Tidak, aku sudah tahu siapa kau. Kau yang bernama Nadelia dan kau adalah mantan kekasih suamiku. Dan sekarang kau bekerja di perusahaan suamiku sebagai manajer keuangan, jelas Ivanka panjang lebar. Nadelia tertegun dengan penjelasan Ivanka. Tanpa ia duga ternyata Ivanka sudah mengetahui siapa dirinya. Sedetik kemudian Nadelia tersenyum miring sambil menatap wajah Ivanka. Oh, ternyata kau sudah rupanya. Apa Dolwin menceritakan tentangku kepadamu? Tanya Nadelia dengan senyum mengejek. Mendengar perkataan Nadelia, Ivanka justru tersenyum manis. Tentu tidak, suamiku tidak pernah membahas masa lalunya. Mungkin karena ia tidak ingin mengingat-ingat tentang pengkhianatan yang dulu kau lakukan, balas Ivanka sengit. Nadelia mengepalkan kedua lengannya di bawah meja. Pertanyaan yang ia ajukan malah menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Sungguh menyebalkan. Sudahlah, sebenarnya apa yang ingin kau katakan padaku? Waktuku terlalu berharga untuk hal seperti ini, serunya. Nadelia berusaha mengontrol emosinya yang hampir meledak. Ternyata Ivanka bukanlah wanita lemah lembut seperti yang ia pikirkan. Ivanka juga ternyata wanita yang sombong dan penuh keangkuhan. Cepat katakan. Jika kau tidak mengatakannya maka aku akan pergi dari sini, ancam Ivanka. Jauhi Dolwin. Ivanka langsung menoleh dengan mata yang terbelalak. Ia jelas terkejut dengan permintaan perempuan di depannya ini. Apa maksudmu? Jauhi Dolwin. Aku tahu dia tidak pernah mencintaimu. Mendengar itu Ivanka tersenyum sinis. Bisa-bisanya Nadelia memintanya untuk menjadi Dolwin. Memangnya siapa dia? Kau menyuruhku untuk menjauhi suamiku sendiri. Ya, Ivanka menggeleng sembari terkekeh. Ini sangat lucu jika dipikir-pikir. Apa kau sadar dengan yang kau katakan? Aku sangat sadar Ivanka. Aku tahu Dolwin tidak pernah mencintaimu dan aku juga tahu kalau Dolwin masih mencintaiku seperti dulu, ucapnya penuh percaya diri. Ivanka makin tertawa mendengar itu. Oh ya, apa kau punya buktinya? Tentu. Apa kau ingat kejadian saat aku masuk ke dalam ruangan Dolwin ketika kau berada di sana? Saat kau pergi Dolwin langsung menyusulku dan meminta maaf atas apa yang kalian lakukan di ruangan Dolwin. Dan apa kau juga tahu jika Dolwin mengajakku untuk menjadi teman dekat? Aku rasa itu hanya alasannya saja agar bisa dekat denganku, jelas Nadelia. Padahal dia sendiri yang meminta Dolwin agar mereka dekat seperti dulu.
Penjelasan Nadelia membuat hati Ivanka seakan tergores oleh sayatan pisau tajam. Kenapa Dolwin begitu tega padanya? Suaminya malah meminta maaf kepada wanita lain sedangkan dia sendiri justru dibentak dan dimaki. Apa sekarang kau sudah percaya? Nadelia begitu puas dengan perubahan raut wajah Ivanka. Lalu kau mau apa? Kau sudah memiliki suami, kau ingat? Nadelia menegang. Ia tidak ingat akan hal itu sebelumnya. Apa yang harus ia katakan sekarang? Itu, aku dan suamiku dijodohkan. Aku tidak mencintainya, ungkap Nadelia gugup. Dan kini Ivanka mengerti kemana arah pembicaraan Nadelia. Memangnya kenapa jika kalian menikah karena perjodohan? Itu bukan berarti kau bebas mendekati pria manapun termasuk mantan kekasihmu sendiri. Seharusnya kau berusaha untuk mempertahankan rumah tanggamu meski kau menjalaninya tanpa dasar cinta. Jangan mencoba menasihati Ivanka. Kau tidak akan mengerti apa yang aku rasakan, gertak Nadelia geram. Berusahalah Nadelia. Dengan begitu kau bisa tahu mana yang Dolwin pilih. Aku atau dirimu. Ivanka bangkit dan keluar dari area kafe meninggalkan Nadelia yang masih duduk di sana dengan wajah yang memerah. Di dalam mobil Ivanka berusaha menahan rasa kesal akibat hasutan Nadelia tadi. Benarkah Dolwin meminta Nadelia untuk menjadi teman dekat? Apa Dolwin memberi harapan kembali pada wanita itu? Lalu bagaimana dengan dirinya? Apa di mata Dolwin pernikahan ini hanya sebatas status saja? Oh Tuhan, ini sangat menyakitkan. Air mata Ivanka pun lolos begitu saja, hatinya sakit. Ia kira saat Dolwin meminta maaf padanya lelaki itu benar-benar tulus, tapi ternyata dia juga meminta maaf pada Nadelia. Apa begitu besarnya Dolwin menjaga perasaan Nadelia? Bersambung 39. Semenjak hari itu Ivanka banyak berubah. Dan hal tersebut sangat bisa Dolwin rasakan. Meskipun Ivanka tetap menuruti permintaan Dolwin untuk menemaninya hingga ia berangkat ke kantor, tapi sikap Ivanka semakin dingin daripada sebelumnya. Dolwin merasa aneh akan sikap Ivanka, ia ingin bertanya ada apa sebenarnya. Tapi Dolwin sama sekali tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal tersebut. Bahkan Ivanka seolah menghindari lelaki ini, perempuan itu tampak acuh dan seolah tidak peduli. Setelah mengurusi keperluan Dolwin, Ivanka akan fokus kembali pada pekerjaannya. Namun sejujurnya bukan tanpa alasan Ivanka seperti itu. Hatinya merasa sakit dan nyeri kala ia harus berhadap-hadapan dengan sang suami. Air matanya seolah akan jatuh walau hanya berbicara sedikit saja. Ia perlu waktu untuk meredam rasa sakit hatinya. Lebih baik ia seperti ini daripada harus beradu mulut dan berderai air mata. Hari berganti hari, kerenggangan di antara Dolwin dan Ivanka sukses membuat Nadelia semakin dekat dengan mantan kekasihnya. Dolwin lebih sering meminta bantuan pada Nadelia mengenai urusan kantor dan membuat keduanya otomatis sering bersama. Seperti saat ini, Dolwin dan Nadelia yang sedang berada di salah satu mall terlihat tengah berjalan berduaan. Mereka baru saja bertemu dengan seorang klien di restoran yang berada di mall itu. Biasanya sekretaris Dolwin lah yang selalu mendampingi saat ia bertemu dengan kliennya. Tapi hari ini Nadelia memaksa Dolwin supaya dirinya saja yang menemani lelaki itu. Dan dengan sedikit rasa ragu Dolwin pun akhirnya membolehkan Nadelia untuk ikut. Mereka nampak berbincang-bincang sembari berjalan ke arah pintu luar. Nadelia, kau tunggulah di mobil, aku ingin ke toilet sebentar, ujar Dolwin berlalu dari sana. Baiklah, Nadelia pun kembali berjalan menuju pintu keluar. Ia memilih untuk menunggu Dolwin di mobil saja. Namun, beberapa langkah lagi ia keluar dari mall, tiba-tiba saja seseorang menarik tangannya dari belakang. Mata Nadelia langsung melotot saat ia mengetahui siapa orang yang baru saja menarik tangannya. Freddy, sedang apa kau di sini? Tanya Nadelia terkejut, walaupun Nadelia sudah mengira jika Freddy pasti bertemu dengan seorang klien. Seharusnya aku yang bertanya padamu, sedang apa kau di sini? Aku baru saja menemui klien, jawab Nadelia. Klien? Iya klien. Kau hanya manajer keuangan Nadelia. Kau bukan seorang presidir sepertiku yang sering bertemu dengan seorang klien. Kau pasti berbohong, bukan? Sembur Freddy curiga. Berbohong? Mana mungkin aku berbohong, Freddy? Apa kau tidak lihat jika aku kesini mengenakan pakaian kantor? Mendengar itu Freddy seketika melihat pakaian yang dikenakan perempuan yang berstatus istrinya ini. Memang benar Nadelia mengenakan pakaian kantor. Kau lihat kan? Aku tidak berbohong, ucap Nadelia membela diri. Aku masih belum percaya, bisa saja kau sedang bertemu dengan seorang lelaki, tuduh Freddy.
Kenapa kau begitu sangat ingin tahu? Kau bisa lihat CCTV yang ada di sini. Oh ya, tapi aku masih belum. Nadelia, kau masih di sini. Belum sempat Freddy meneruskan ucapannya, suara bariton muncul dari arah belakang. Samar-samar Freddy seperti mengenal suara itu, ia lantas berbalik dan melihat si pemilik suara. Kau? Freddy dibuat terkejut dengan keberadaan lelaki di depannya ini, ia tahu siapa lelaki itu. Begitupun dengan Dolwin, keberadaan Freddy membuat suasana di sana mendadak berubah mencekam. Sama halnya dengan Nadelia, wanita itu begitu cemas tak karuan melihat dua orang lelaki berjas yang sama-sama terkejut. Freddy menatap Dolwin dengan penuh kebingungan. Kau, bukankah kau suami Divanka? Mendengar nama Divanka disebut, Nadelia mengerutkan kedua alisnya. Kenapa Freddy bisa tahu-tahu dengan Divanka? Sedetik kemudian tatapan Freddy beralih pada Nadelia. Kalian saling kenal? Nadelia tidak langsung menjawab, ia meremas pakaian yang ia kenakan. Di atasanku, jawabnya dengan terbata-bata. Nadelia, aku akan menunggu di mobil, jika kau ingin diantar suamimu maka beritahu aku melalui telepon, ujar Dolwin yang hendak pergi dari sana. Namun Nadelia menahan Dolwin dan mencegah lelaki ini pergi. Tunggu Dolwin, jangan tinggalkan aku dulu. Sepertinya suamimu ingin berbicara empat mata. Tidak Dolwin, tunggulah sebentar. Nadelia tidak mau Dolwin membiarkan dirinya bersama dengan lelaki jahat ini. Freddy yang mendengar percakapan Dolwin dan Nadelia semakin dibuat keheranan. Nadelia bahkan memanggil atasannya sendiri langsung dengan namanya tanpa embel-embel apapun. Ini sungguh aneh. Tunggu sebentar Tuan Dolwin, cegah Freddy di sana. Ucapan Freddy membuat Dolwin terhenti dan menatap tak suka pria tersebut. Tidak, aku akan tetap menunggu di mobil. Dolwin pun pergi dari sana. Kini hanya tinggal Freddy dan Nadelia. Freddy kembali menarik lengan istrinya dengan cukup kuat. Aku merasa kalian bukan sekedar atasan dan bawahan, katakan padaku siapa dia. Sudah aku bilang dia bosku. Itu tidak mungkin. Bahkan kau langsung menyebut namanya seperti orang yang sudah lama kenal. Katakan padaku siapa dia. Freddy terus mendesak Nadelia untuk berkata yang sejujurnya. Sungguh kali ini Freddy dibuat penasaran tentang sosok suami dari Divanka. Mungkin jika tidak menyangkut pautkan Divanka ia juga tidak akan peduli. Cepat katakan, desak Freddy. Nadelia memejamkan matanya kuat-kuat. Ia takut jika Freddy tahu lelaki ini akan menyuruhnya menjauh dari Dolwin. Nadelia, sentak Freddy kesal. Dia mantan kekasihku. Apa? Freddy membelalakan matanya lebar ketika mendengar pengakuan Nadelia. Apa katanya tadi? Mantan kekasih. Mantan kekasih. Mantan kekasih yang mana maksudmu? Dia mantan kekasihku. Apa kau tidak ingat? Dialah orang yang aku katakan padamu saat kau memaksaku untuk menikah. Jelas Nadelia dengan nafas yang menggebu-gebu. Freddy semakin dibuat tidak percaya. Bagaimana bisa? Semua ini seperti sebuah kebetulan. Ia mencintai Divanka yang sudah mempunyai suami, dan suaminya itu ternyata adalah mantan kekasih Nadelia, istri Freddy sekarang. Untuk sesaat Freddy bergeming, pantas saja Dolwin seperti tidak suka melihatnya, bahkan semenjak di rumah sakit pun lelaki itu seakan menatap dirinya dengan tajam. Apa Dolwin memiliki dendam padanya karena telah merebut Nadelia dulu? Lalu jika iya artinya Dolwin masih mencintai Nadelia, lalu bagaimana dengan Divanka? Di saat Freddy tengah berperang dengan pikirannya, suara dering ponsel milik Nadelia membuat ia tersadar. Nadelia lantas mengambil ponselnya, ternyata Dolwin lah yang menelpon untuk memastikan jika Nadelia sudah selesai berbicara dengan Freddy. Aku tidak punya banyak waktu Freddy, aku harus pergi. Nadelia menghempaskan lengan Freddy yang memegang lengannya lalu pergi menuju area parkir. Bersambung 40. Di dalam perjalanan Dolwin dan Nadelia saling diam membisu. Tidak seperti saat berangkat keduanya saling mengobrol dan bercerita. Maafkan aku Dolwin, aku tidak tahu jika Freddy ada di sana, cicit Nadelia. Aku memakluminya, itu hal yang wajar. Suasana pun hening kembali. Tapi, tadi kau terlihat marah saat dia datang, apa? Apa kau? Jangan berpikir yang aneh-aneh Nadelia, aku tidak apa-apa, potong Dolwin. Nadelia tidak berkata kembali. Tapi di dalam hatinya ia yakin jika Dolwin sedang cemburu karena keberadaan Freddy yang datang secara tiba-tiba. Mobil terus melaju menembus keramaian kota. Kemacetan membuat mobil Dolwin harus terhenti di tengah-tengah jalan. Dolwin menoleh keluar jendela sembari menunggu kemacetan itu berakhir. Banyak sekali orang yang lalu lalang di sana memasuki toko-toko yang ada di pinggir jalan.
Tanpa sengaja mata Dolwin melihat seorang wanita yang sangat ia kenal sedang duduk di meja yang berada di luar sebuah tempat makan. "Divanka," gumam Dolwin. Matanya pun membulat kala melihat wanita itu sedang mengobrol dengan seorang pria di meja yang sama. "Dolwin," tak ada sahutan dari lelaki itu. Dolwin sudah tidak macet lagi, ayo jalankan mobilnya. Dolwin yang tersadar langsung menjalankan mobilnya, namun ia justru berbelok ke arah tempat makan di mana Divanka berada. "Dolwin, kita mau kemana? Kenapa memasuki tempat makan?" tanya Nadelia bingung, tapi Dolwin tidak menghiraukan pertanyaan Nadelia, ia tetap fokus memarkirkan mobilnya. Setelah memarkirkan mobilnya, Dolwin lantas keluar dan menghampiri Divanka yang terlihat masih berbincang-bincang dengan lelaki di sana. Nadelia pun ikut keluar dan berjalan di belakang Dolwin dengan sedikit berlari berusaha untuk menyusul. Dolwin terus berjalan hingga kini ia sudah berada di belakang Divanka. "Divanka," wanita cantik itu menoleh ke belakang dan sedikit terkejut dengan keberadaan Dolwin. "Mas." Ia pun berdiri, matanya juga melirik Nadelia yang berdiri di belakang Dolwin. "Kau sedang apa di sini, Mas? Aku baru saja bertemu klien dan aku tidak sengaja melihatmu di sini." "Kau sedang apa?" tanya Dolwin. "Oh iya, kenalan, beliau Tuan Hardin, pelanggan butikku. Dan Tuan Hardin, kenalkan ini suamiku," namanya Dolwin jelas Divanka pada keduanya. Lelaki yang bernama Hardin itu berdiri dan mengulurkan tangannya pada Dolwin yang disambut olehnya. "Saya kira Anda belum menikah, Nona Divanka, ternyata saya sudah kalah duluan dengan Anda," candanya pada Divanka. "Hahaha, Anda bisa saja Tuan Hardin, kami baru menikah sekitar 6 bulan yang lalu. Lagi pula sebentar lagi Anda akan menyusul kami bulan depan, saya akan persiapkan pesanan Anda secepatnya. Kalau begitu jika kalian berkenan datanglah ke acara pernikahan saya nanti." Ini undangannya, Tuan Hardin menyodorkan secarik undangan pada Divanka. Divanka menerima undangan itu dengan senang hati. "Tentu, kami akan datang," ucap Divanka. "Saya kira sudah tidak ada lagi yang perlu dibahas. Saya rasa saya harus pamit dulu," ujar Tuan Hardin. Ia mulai merasakan hawa yang tidak baik di sana. Dolwin seolah menatap dirinya dingin. "Ah, baiklah, terima kasih Tuan Hardin. Sama-sama Nona Divanka, saya pamit dulu. Mari Tuan Dolwin." Dolwin mengangguk sebagai balasan. Dan kini tinggal mereka bertiga yang berada di sana. "Kalian tadi hanya berbincang berdua?" tanya Dolwin pada istrinya. "Iya, dia memintaku bertemu untuk membahas busana pernikahannya bulan depan," jawab Divanka. Divanka melirik sedikit ke arah Nadelia, perempuan itu terlihat seperti sedang menahan emosinya. Matanya pun tak henti-henti memandang Divanka dengan tatapan sinis. "Mas, urusanku sudah selesai, aku harus kembali ke butik. Tapi aku baru saja sampai," keluh Dolwin. Divanka tersenyum lembut, ia meletakkan kedua tangannya di dada bidang Dolwin dan menggesek-geseknya perlahan. Divanka ingin membuat Nadelia menjadi kepanasan melihat kemesraan ia dan Dolwin. Wanita itu tidak boleh tahu jika kini hubungan rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. "Lagi pula untuk apa kau kesini, Mas? Bukankah seharusnya kau ke kantor?" Dolwin meremang, sekian lama ia tak merasakan sentuhan Divanka, kini sentuhan lembut itu membuat dirinya bergetar. Aku hanya ingin menemuimu," jawab Dolwin gugup. Divanka semakin mengikis, jarak di antara mereka membuat wajah keduanya kian dekat. "Jangan seperti itu, Mas, kasihan Nadelia." Dolwin refleks melingkari tangannya di pinggang Divanka, ia sudah tidak kuat jika seperti ini. Kalau saja mereka sedang berada di tempat yang sepi, Dolwin sudah sedari tadi menyambar bibir merah sangat istri. Dolwin menjadi tidak fokus pada sekelilingnya, bahkan Divanka yang menyebut nama Nadelia saja Dolwin seperti tidak mendengarnya. Dan itu berhasil membuat Nadelia menggeram kesal. "Kita masih punya banyak waktu di rumah, Mas," ujar Divanka. "Tapi, kau selalu pulang malam akhir-akhir ini," ungkap Dolwin sendu. "Nanti sore aku pulang, Mas, tenang saja," ucapnya. Dolwin pun hanya bisa pasrah sembari mengangguk. "Kalau begitu ayo kita ke basement, aku harus segera kembali." "Ya." Dolwin dan Divanka sama-sama berjalan beriringan dengan Divanka yang merangkul lengan kekar sang suami. Sedangkan Nadelia terpaksa harus berjalan di belakang mereka dengan kedua tangan yang mengepal. "Awas saja kau," umpat Nadelia dalam hati. Saat sudah berada di basement, Dolwin mengantarkan Divanka terlebih dahulu menuju mobil wanita itu. "Hati-hati di jalan, jangan terlalu cepat membawa mobil." "Iya Mas, aku akan berhati-hati."
Sejujurnya Divanka tidak rela harus membiarkan Dolwin berduaan dengan Adelia di dalam mobil, tapi entah mengapa ia percaya jika Dolwin tidak akan terpancing oleh wanita ular tersebut. Setelah mobil Divanka melaju barulah Dolwin memasuki mobilnya diikuti dengan Adelia yang masih mengumpat di dalam hati. Bersambung.